الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayyamil 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami yani ayyamul 'asri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Hadis rawahu Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender Hijrah kita sudah berada pada tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijrah. Namun tahun ini dalam penanggalan kalender Hijrah kita berbeda dengan Saudi. Saudi hari ini sudah tanggal 6 Zulhijjah. Nah, kenapa demikian? Karena ketika ijtima awal daripada Zulhijjah, ketika itu tanggal 29 Zulqa'dah, tepatnya adalah hari Kamis tanggal 6 Juni, saat terbenamnya matahari di ufuk barat di Padang ini, posisi hilal masih min 01 derajat koma sekian. Maka dia masih min, belum lagi adalah plus, belum lagi dia dikategorikan wujud. Dia di bawah, posisinya adalah di bawah ufuk. Maka digenapkanlah bilangan Zulqa'dah menjadi 30 hari. Maka jatuhlah tanggal 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 8 Juni hari Sabtu. Nah, sementara semakin dia ke barat, setelah kita malamnya di Saudi ternyata masih sore, maka saat terbenam matahari di sana kelihatan bulan. Maka ditetapkanlah tanggal 1 Zulhijjah itu jatuhnya hari Jumat, tanggal 7 Juni bertepatan dengan tahun ini. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tapi yang jelas kita berada sekarang ini adalah di 10 hari awal daripada Zulhijjah. Sementara sanak pemilik kita, saudara kita, jemaah kita, sahabat kita, kawan kita, dan seluruh calon jemaah haji sekarang ini semuanya sudah berkumpul di Mekah. Nah, tentu kita doakan agar sehat walafiat, dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji dengan baik, pulangnya tentu mendapatkan haji yang mabrur. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, nah, apa sih keutamaan daripada amalan utama di awal daripada Zulhijjah ini? Adapun keutamaan daripada beramal di 10 hari pertama Zulhijjah itu diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang kita kutip tadi, Ibnu Abbas ini adalah seorang ahli hadis dan juga dia ahli tafsir. Dan dia adalah beradanya adalah di Taif. Dan ini sahabat Nabi
Dan sehingga adalah masjid yang namanya adalah di Taif itu yang namanya adalah Masjid Ibnu Abbas. Masjidnya bagus. Maka ketika Nabi adalah hendak hijrah itu adalah ke Taif, menyampaikan dakwah, dan beliau dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Nah, ketika beliau berhenti di sebuah kebun kurma sambil membersihkan darah yang ada pada tubuh beliau, maka datanglah seorang pemuda yang nama pemuda itu adalah Adas. Bukan dia Ibnu Abbas, tapi dia Adas. Dibantulah Nabi, dikasih air dan lain segala macam. Lantas Nabi bertanya, siapa engkau? Saya ini adalah seorang pemuda kafir, Adas. Lantas Nabi mengatakan, kenapa engkau mau membantu saya? Sementara saya adalah ke Taif ini adalah berdakwah kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan seorang pemuda kafir mau membantu Nabi dalam berdakwah. Benar ceritanya, yang menyuruh membantu engkau saya ini, yang memerintahkan adalah juragan yang punya kebun ini. Dia adalah juragan saya. Benar cerita, sampailah dia memeluk Islam. Maka ada masjid yang namanya adalah di Taif itu Masjid Adas. Berbeda dengan Masjid Ibnu Abbas, dia agak berdekatan, tapi Masjid Adas itu unik benar. Tapi kalau Ibnu Abbas bagus masjidnya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang ingin kita lihat? Dari segi keutamaan, amalan utama di awal bulan Zulhijjah ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ahmad dari Ibnu Abbas. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, min hazihil ayyam, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat ketika itu bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Nah, inilah yang menjadi satu dalil tentang keutamaan amalan utama di awal daripada bulan Zulhijjah. Yang kedua, dalil lain menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah itu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat 89 atau Quran surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin asri, dan demi malam yang 10. Di sini Allah menggunakan kalimatnya adalah sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Makna ayat ini adalah ada 4 tafsiran daripada para ulama, yaitu yang pertama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Ramadan, dan yang keempat adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ini dijelaskan di dalam kitab Zadul Masir Ibnul Jauzi. Tapi ada kata-kata di dalam ayat yang tadi maknanya adalah malam, lail. Kadang juga adalah digunakan untuk menyebut hari, yakni adalah yaum. Sehingga ayat ini bisa dimaknakan 10 hari Zulhijjah. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari
para salaf dan selain mereka. Dan ini juga menjadi pendapat daripada Ibnu Abbas. Lantas timbul pertanyaan, manakah yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari malam terakhir bulan Ramadan? Kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang masalah ini. Beliau mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah malamnya. Dan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan ini adalah supaya kita dalam hilangnya daripada kerancuan yang ada. Puasa jelasnya bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama ditinjau dari segi malamnya. Sedangkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ditinjau dari segi hari siangnya, karena di dalamnya terdapat namanya adalah hari Nahar. Hari raya kurban disebut orang, yakni adalah Yaumul Nahar. Dan juga adalah Arafah tanggal 9-nya. Dan juga terdapat dengan disebutkan dengan Tarwiyah tanggal 8-nya. Dan itu juga dijelaskan di dalam kitab daripada Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim. Artinya apa? Ketika ditinjau daripada segi adalah siangnya, yaumnya, harinya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu disebutkan tanggalnya. Maka kalau kita beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang melaksanakan puasa sunat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Ada yang hanya melaksanakan puasa sunat tanggal 9 Zulhijjah saja, boleh. Tapi disebutkan tanggalnya tadi, artinya itu menandakan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Tapi 10 awal daripada 10 keduanya barulah tanggal 11, 12, 13. Itu disebut dengan hari Tasyrik. Tapi untuk pelaksanaan daripada ibadah itu yang namanya kelimat manasik haji, tanggalnya 9 Zulhijjah. Tapi bagi orang yang berada di Arafah tidak disunnahkan dia puasa Arafah. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, beliau tidak puasa sunat Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Beliau disuguhkan secangkir susu, lantas beliau minum. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak melaksanakan daripada ibadah haji, beliau selalu berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Pertanyaan muncul lagi, kita puasa sunat Arafah kah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah kah? Nah, ini akan terjadi perbedaan beberapa tahun yang lalu juga terjadi. Maka kita adalah berpuasa sunatnya tanggal 9 Zulhijjah. Ada kalanya bertepatan dengan saat orang wukuf di Arafah. Akan tetapi orang yang